Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Imam Tosin, sehat Selamat ya? malam Bu, Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Prodi PPG menyelenggarakan ujian komprehensif untuk mahasiswa Imam Tosin dari SD 1 Burian Kudus. Mari kita mulai ujian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alur ujian kali ini yang pertama nanti dipersilahkan Bapak Imam untuk membaca ayat yang sudah ditentukan, lalu menulis salah satu ayat yang dihafal tanpa melihat mushaf, dilanjutkan dengan presentasi RPP-nya selama 15 menit, lalu tanya jawab. Demikian ya Pak, nanti alurnya. Untuk itu kami persilahkan yang pertama Bapak Imam, panggilannya Pak Imam atau Pak Tosin? Tergantung daerah, ada yang manggil Pak Tosin, ada yang manggil Imam. Oke, Tosin itu apa maknanya Pak? Tosin itu enggak ada yang itu wallahu a'lam bishawab kalau di tafsirnya Bu. Kalau Allah. okay. Oh, Tosin Ya. juga ada. Oh gitu. Ini Fawati Huswar ya? Seperti Yasin itu ya. Oh iya, oke. Baik, silahkan dibaca surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa wujuhun yawma'idin basirah. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق الله العظيم. Oke, kalau kudus ya nggak perlu diragukan lagi. Nanti memalukan kudusnya kalau ini santrinya Mbak Arwani bukan ini ya. Oke, baik. Ini hafid juga kayaknya ya Pak Imam ini. Belum Bu. Oh belum. Ya mudah-mudahan nanti bisa ya. Baik, silakan dituliskan satu ayat yang sudah dihafal, bebas ya, kecuali Fawatihus Suwar sama basmalah. Terserah Bu ya. Ya, terserah satu ayat saja. Boleh lihat mushaf tapi ya. Sudah Bu. Silahkan ditunjukkan di layar. Kelihatan? Wah, ini khatnya bagus. Itu khat apa namanya? Lamnya bener sekali. Oke, Sebenarnya khat baik. naskhi cuma Bu. Ini khat nasi gabungan sama Diwani. Mas Ulus. Baik Bapak, kita lanjutkan untuk presentasi RPP-nya. Silahkan 15 menit. Bisa share screen. Oke. Langsung saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi RPP yang saya buat ini sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2026 16 yang komponen-komponennya itu ada 12. Yang pertama ada satuan identitas sekolah atau satuan pendidikan. Yang kedua adalah ada mata pelajaran, kemudian ada kelas semester, kemudian ada alokasi waktu, kemudian ada kompetensi dasar dan indikator, kemudian ada tujuan pembelajaran. Kemudian ada materi pembelajaran yang mana di situ komponennya, materi pembelajarannya adalah yang pertama ada fakta, ada konsep, ada prinsip, ada prosedur, ada materi pembelajaran remedial, pengayaan, dan seterusnya. Kemudian ada komponen metode pembelajaran, kemudian ada media dan alat pembelajaran, kemudian ada proses pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran, kemudian yang terakhir nanti adalah penilaian. Di sini di dalam tujuan pembelajaran, di situ sudah mencakup CABD atau apa namanya itu, condition, audience, kemudian behavior, dan degree. Kemudian di sini materinya sudah jelas, kemudian ada langsung masuk kepada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu meliputi ada yang namanya observasi, kemudian ada yang namanya menanya, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian mengolah informasi, kemudian mengkomunikasikan. Itu ada di bagian inti pembelajaran. Karena kurikulum 13 itu adalah memang menggunakan metode pendekatannya adalah saintifik. Kemudian ada metode, di sini menggunakan metode diskusi atau teknik ATM, amati tiru modifikasi, kemudian ada diskusi kelompok, ada tanya jawab, kemudian ada penugasan. Kemudian ada modelnya menggunakan problem based learning atau istilahnya menyajikan masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa, kemudian sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Itu nanti ada di kegiatan inti. Kemudian ada yang namanya metode TIPEC, yaitu metode yang memang menggunakan menggabungkan antara teknologi, kemudian pedagogi, dan kemudian apa itu namanya materi. Jadi di sini ada yang namanya teknologi. Di sini ketika pembelajaran sudah menggunakan slide PPT, menggunakan laptop dan apa namanya video pembelajaran. Ada proyektornya juga, itu sudah ada media LCD proyektor, kemudian laptop, kemudian bahan tayang yaitu PPT, kemudian kita juga menggunakan spidol dan papan tulis untuk menunjang pembelajaran. Untuk sumber pembelajaran, memang kita ambil dari buku-buku yang sudah ada, buku-buku siswa, buku-buku pegangan guru, dan internet, ataupun sumber lain yang memang relevan. Kemudian
langkah-langkah pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan itu meliputi apersepsi, yaitu mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa. Kemudian ada motivasi supaya siswa itu tidak bosan, selalu semangat. Kemudian memberi pemberian acuan, yaitu tentang tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi dasar dan indikatornya. Kemudian kegiatan inti, yang pertama adalah peserta didik mengamati materi yang sudah disajikan, baik lewat LCD maupun buku yang telah ada. Jadi siswa mengamati, setelah mengamati, membaca, kemudian siswa ditanyai apakah memang sudah memahami apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Kemudian ketika siswa sudah memahami, maka siswa itu diajak untuk menyelesaikan atau menyelesaikan problem masalah. Jadi kita mencari masalah, kemudian dibuat sebuah kelompok, kita ajak untuk berdiskusi. Nanti anak kemudian melakukan presentasi di depan kelas. Kemudian setelah presentasi, anak-anak tetap diajak mengevaluasi lagi. Apakah memang pembelajaran tadi sudah memang benar-benar difahami atau belum? Setelah itu kemudian kita melaksanakan evaluasi. Evaluasi ini tujuannya nanti untuk menilai siswa, apakah seberapa siswa itu menyerap pelajaran yang telah diajarkan. Kemudian setelah evaluasi, kemudian guru memberikan, mengasosiasi, sudah. Guru kemudian memberikan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, kelebihan kekurangannya di mana. Kemudian kita menyimpulkan pembelajaran dari awal sampai akhir, apakah masih ada yang memang perlu dibahas. Maka anak-anak diajak untuk ditanyai apakah masih ada pembelajaran yang belum dipahami. Jadi mengajukan pertanyaan terhadap anak. Kemudian setelah itu anak-anak diberi tugas selanjutnya atau memang dikasih tugas untuk belajar materi selanjutnya untuk persiapan pembelajaran berikutnya. Kemudian anak-anak diajak untuk berdoa, yaitu kegiatan penutup. Anak-anak setelah menyimpulkan kemudian berdoa, kemudian guru mengucapkan salam. Kemudian bentuk penilaian, teknik penilaian di sini ada teknik penilaian spiritual. Yang kedua ada teknik penilaian sosial. Yang ketiga ada penilaian antar teman. Yang keempat ada penilaian pengetahuan, seperti tadi, evaluasi bisa digunakan. Di sini untuk contohnya, ini contoh yang level HOTS, yaitu menganalisa. Jadi yang pertama, contoh soal yang pertama, anak disajikan tabel, kemudian anak itu mampu menjelaskan
pengertian materi pelajaran dengan benar. Kalau di sini ada pelajarannya puasa, maka menjelaskan pengertian puasa dengan benar. Kemudian, contoh yang kedua, kemudian disajikan gambar. Siswa dapat mengidentifikasi syarat wajib puasa. Yang ketiga, siswa disajikan tabel, kemudian siswa dapat menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini C4 semua. Tidak saya pakai C5 karena anak SD itu kalau C5 terlalu tinggi. Kemudian yang nomor 4 disajikan cerita siswa dapat menyebutkan sikap ketika berpuasa. Ini contohnya yang pertama. Perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama itu adalah pengertian menahan diri dari makan dan minum dan menjauhi diri dari hal-hal yang membatalkan. Yang kedua ada pengertian suatu perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang ketiga, pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela. Yang keempat ada pengertian membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Dan pertanyaan dari penjelasan di atas yang merupakan pengertian puasa ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Jadi siswa dapat membedakan mana pengertian puasa, mana pengertian sholat, mana pengertian sedekah, mana pengertian wudhu. Jadi anak itu bisa menganalisa, oh ini pengertian sholat, oh ini pengertian puasa. Jadi anak bisa memilih. Kemudian soal yang kedua, ini disajikan gambar. Di sini ada gambar orang sakit. Kemudian anak menganalisa. Gambar di atas menunjukkan bahwa orang sakit. Nah, karena di dalam syarat puasa, syarat wajib puasa ada yang namanya namanya kuat untuk berpuasa. Maka ketika sakit, maka tidak wajib untuk berpuasa. Jadi anak bisa menganalisa, oh berarti kalau sakit berarti tidak kuat untuk berpuasa. Maka jawabannya anak diharapkan bisa menjawab bahwasanya orang sakit itu tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang ketiga, soal yang ketiga ini sama uraian. Di sini anak dituntut untuk menganalisa yang bisa membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Kira-kira apa? Di sini dalam uraian yang pertama ada makan dan minum tidak sengaja. Ada makan dan minum dengan sengaja. Nomor 3 ada muntah tidak sengaja. Yang nomor 4 ada muntah dengan sengaja. Diharapkan anak nanti bisa membedakan mana yang bisa membatalkan puasa, mana yang tidak membatalkan puasa. Kemudian nomor 4, di sini ada soal kisah. Pada siang hari di bulan Ramadan, kamu melihat temanmu membeli makanan di warung dan memakannya di tempat tersembunyi. Sikap kamu sebaiknya, jadi anak itu bisa menganalisa, oh kalau makan di warung gimana? Apakah ikut makan, atau ikut mengolok-oloknya, atau ikut menyebarkan berita, atau cukup yang baik adalah memberi nasihat yang baik. Jadi anak itu bisa menyesuaikan diri. Kemudian yang nomor 5, ada contoh potongan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi anak diharapkan mampu meneruskan ayat, hafal di samping hafal juga anak mampu mengingat-ingat, menganalisa ayat berapa yang kalimat apa yang bisa melanjutkan kalimat tersebut. Jadi min qablikum diharapkan anak bisa menjawab la'allakum tattaqun. Kemudian untuk tes lisan, kita menggunakan tanya jawab juga. Cuma biasanya kalau tes lisan itu tidak terlalu hot, biasanya lots, biasanya untuk mempermudah anak-anak. Kemudian ada penugasan, jadi anak itu disuruh untuk
meneliti ayat-ayat tentang berpuasa, kemudian mencari kata-kata yang penting. Kemudian kalau memang anak-anak itu memang sudah mampu atau dianggap anak-anak itu sudah istilahnya menganggap pelajaran itu mudah, maka kita bisa memberi pelajaran remedia kalau anak yang memang belum mampu, maka kita remedi. Kemudian anak yang sudah mampu kita tak memberikan pengayaan, yaitu memberi pelajaran lebih. Contohnya tentang fidyah atau apa yang memang pelajaran itu memang belum begitu mudah untuk dipahami oleh anak SD. Biasanya remedial atau pengayaan itu biasanya kita lakukan di luar pelajaran. Bisa tugas atau bisa tugas biasanya Bu ya. Nah, sudah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bravo ya. RPP-nya bagus, penguasaan materinya oke, penjelasannya sudah bagus semuanya, ngajinya bagus. Nah, ini kalau gurunya hebat begini, siswanya gimana? Lebih hebat kalinya. Semoga Bu. Amin. Amin. Ayo, hebatnya di-share Bapak, segera cari teman. Ya Bu, semoga Dikompori. dapat bonus semoga. Iya. Amin. Baik, beberapa yang mungkin perlu saya konfirmasi ya, karena tugasnya untuk mengkonfirmasi gitu. Jadi ABCD-nya tadi sudah oke, HOTS-nya sudah tergambar. Mungkin di sumber Bapak, sumber belajar. Ya, sumber belajar ini susunan yang pertama sudah ya, Depak RI, ada kemudian Qur'annya. Mungkin bisa dicek tulisan Al-Qur'an yang ini, apakah kakinya kecil begitu ya. Oh, ini oke, ini sudah oke, 1, 2, 3 oke. Mungkin untuk membedakan judul bukunya bisa di miring begitu ya Pak ya. Oh gini, oh ya. Siswa misalnya dicetak miring gitu. Nah, yang D ini belum spesifik ini. Internet itu maksudnya apa? Kalau kita mengacu ke kisi-kisi penilaian nanti dari PPL, kemudian di UKIN juga ya. Salah satu yang dilihat di sumber belajar itu adalah penelitian terkini. Ya. Jadi silakan yang internet ini bisa diisi dengan penelitian terkini. Jenengan bisa mencari jurnal yang terkait dengan ini, misalnya jurnal tentang puasa. Judulnya dituliskan, kemudian link jurnalnya dimasukkan di situ ya. Ya. Oke, sumber lain yang relevan itu cenderung isinya kosong. Sebutkan aja apa itu. Iya, lingkungan setempat kalau memang di situ ada sumber belajar yang bisa jadi lingkungan. Lingkungannya kan banyak pondok ya. Kalau jenengan pakai Merdeka Belajar, pakai model yang apa? Meskipun K13 ya, mungkin dalam pola pembelajarannya itu diferensiasinya itu ditunjukkan. Jadi anak kan boleh memilih belajar sama kelompoknya ini sama Pak Guru atau cari di luar sana tapi harus terkontrol, itu kan bisa juga ya. Kalau misalnya di situ ada lingkungannya, tapi sebutkan pondok apa gitu misalnya, kalau dekat pondok enggak Pak? Dekat Bu. Nah itu sebutkan aja. Jadi tidak hanya cukup lingkungan setempat ya. Ya nanti lingkungan setempat apa? Warung. Disebutkan yang spesifik karena ini sumber. Jadi sumbernya ditentukan. Nah, sumber lain yang relevan ini juga harus ditentukan apa gitu ya. Baik, itu untuk sumber yang terutama penelitian ya Pak. Paling tidak 1 itu dimasukkan ini. Poinnya besar ya.
Ya, Bu. Terus langkah-langkah tadi sudah oke semua, mungkin tinggal direfleksinya kali Pak ya. Ya, Bu. Refleksi tadi kan baru di guru ya. Ya, Bu. Biasanya di instrumen PP atau praktik pembelajaran itu ada pertanyaan apakah guru sudah meminta siswanya untuk merefleksi pembelajaran hari itu. Jadi kesan pesan dari siswanya besok kalau belajar mau kayak gimana gitu ya, pengen model apa gitu. Ini masuk poin juga Pak. Oke, Bu. Jadi kan ini baru mengungkapkan manfaat materi itu ya. Jangan lupa tentang proses pembelajarannya. Itu masuk di refleksi. Ini ada. Jadi Jadi anak refleksi. yang merefleksi, Bu ya. Ya, termasuk juga ini yang belum, ini simpulan ditegaskan aja. Siswa menyimpulkan. Oh, guru. Oh, ya, ya. Ya, jadi kalau yang menyimpulkan itu siswa poinnya paling tinggi nanti 10 gitu. Oh, ya, ya. Masuk juga yang merefleksi siswa karena kan apa namanya? Misi utamanya itu ya. Di K13 ini kan mengaktifkan siswanya ya. Jadi Ya. mulai dari kesan, pesan dan seterusnya. Bagaimana pelayanan kita, dia diminta untuk menanggapi. Literasinya sudah oke. Tadi saya penasaran dengan proses memotivasi tadi Pak. Dengan memotivasi. Ada tadi di tengah ya. Tengah atau awal itu. Bagaimana cara memotivasi? Biasanya jenengan pakai apa? Saya penasaran ini. Biasanya kalau motivasi biasanya lewat cerita juga bisa, Bu. Biasanya puasa itu bagaimana istilahnya dalam segi kesehatan, kok kita diperintahkan seperti itu. Oh, ini loh rahasianya. Maka kamu harus semangat berpuasa supaya kamu sehat gitu. Contoh kecilnya gitu. Oke. Atau memberikan yel-yel kalau memang perlu biar nanti ngantuk anak-anak. Pakai yel-yel, pakai lagu, suaranya bagus kok. Terima kasih. Ini tadi pakai PBL ya? Ini Bu ya. Iya Bu. PBL. Tadi disinggung ada masalah yang dipecahkan oleh siswa apa Pak? Contoh kecil aja kita masalahnya di masalah puasa aja Bu ya. Tadi kan ada memang siswa itu disuruh mencari ada masalah orang sakit tadi, perkara kecil orang sakit ya. Orang sakit, kenapa kok orang sakit kok istilahnya boleh meninggalkan puasa gitu. Jadi siswa itu mengeksplor, oh ini loh alasannya. Oh alasannya ini, karena syarat wajib puasa itu adalah kuat. Jadi kalau sakit berarti tidak wajib berpuasa. Jadi anak itu mendalami di situ. Jadi kalau ada permasalahan, kalau anak sedang sakit, kalau masih mampu tidak apa-apa, tapi kalau sudah tidak mampu berarti tidak wajib puasa gitu. Mungkin itu contoh kecil. Oke, jadi bukan sebuah tayangan yang menunjukkan problem lalu mereka mencoba untuk memecahkan begitu ya? Bisa lewat video juga bisa. Kita menayangkan kartun orang sakit atau apa. Mungkin bisa di. Tapi skenario di sini tadi baru ini gambar begitu ya? Oh ya. Skenario di sini ya. Oke, mungkin ke depannya bisa sekaligus nanti untuk apa? Ada tuntutan mengkontekstualisasikan dengan problem keseharian itu. Jangan bisa mengambil mungkin video waktu puasa orang di warung kelihatan kakinya. Oh iya iya. Iya, misalnya begitu ya. Yang dekat dengan keseharian atau mungkin di Kudus ada problem yang terkait dengan puasa apa misalnya? Ada nggak Pak? Problem di masyarakat yang terkait dengan puasa? Kalau masyarakat, kalau di lingkungan pesantren sih nggak ada ya? ada cuma jarang sekali. Paling ya yang bagian-bagian tertentu saja. Iya, kalau di kota mungkin yang plural begitu kan ada itu waktunya darusan malam-malam diprotes tetangganya yang pakai mic misalnya ya. Kalau di sini enggak Bu, Enggak ya?
Rame pakai mic rame nggak masalah gitu. sampai pagi, makanya Nggak nggak ada ada problem di situ. nggak ada problem di situ. Karena homogen itu ya. Iya, tapi perlu juga ya, atau mungkin karena ini SD ya? SD kelas 5, Bu. SD kelas 5 ya, jadi sekitarnya sudah kondusif semua itu ya, tapi nggak apa-apa diberikan gambaran di luar sana ada problem-problem yang dihadapi seperti itu. Iya, Bu. Atau mungkin ya, siangnya panjang misalnya, itu kan juga bisa ya. Ya, bisa. Jadi ada PBL ini saya kira selain yang standar tadi ya, ketentuan tentang problem orang sakit dan seterusnya itu oke itu. Tapi kalau mau menggali di situ saja di fikihnya kan juga banyak Pak ya. Ya, banyak Ada sekali. iya, yang orang tua misalnya, yang orang kerjaannya kuli, kalau di situ ada sekitarnya orang kuli mungkin bisa juga diangkat sebagai problem gitu. Cuma sambil sederhana, soalnya ini masih SD, Bu. Kadang Ya, pemahamannya tapi itu masih jauh dari anak SMA. iya, iya. Ya, tapi kan bisa itu SD Ya, pun itu kan ada coba nanti. orang mungkin dia akan jalan-jalan melihat orang nggak puasa itu gimana itu kan. Menghadapi orang lain yang nggak puasa itu kan juga problem bagi dia itu. Model kalau di sekitarnya mungkin modelnya sudah oke gitu ya, tidak ada split personality bagi orang Kudus itu. Malah saya aslinya Pati, Bu. Oh jenengan Pati. Aslinya Pati, cuma tugasnya di Kudus. Tugasnya di Kudus ya, Pati Kudus itu ya wis saudaraan itu. Cuma guru saya dulu itu alumni Yambua gitu. Gitu. Terus sekarang mendekatkan diri di situ ya. Kembali ke Kudus, Mas. Kembali ke Kudus gitu ya, karena dapat jambuannya. Oke, untuk soalnya tadi oke semuanya Pak ya, sudah hot begitu. Di definisi tadi memang kalau kategori soal dengan pilihan gitu, dengan membandingkan itu kan memang ketentuannya buatlah pernyataan-pernyataan yang mirip, tapi yang mirip tadi di jenengan itu kategorinya. Ini kategori definisi gitu ya, sehingga isinya memang berbeda-beda gitu. Nah, itu saya kira yo susah kalau kita mau berarti bikin-bikin ini bisa yang disamakan itu pernyataannya. Jadi dibuat pernyataan yang mirip-mirip itu ya. Dari 4 pernyataan itu semuanya mengarah ke definisi puasa gitu. Kalau tadi kan beda-beda, jelas anak tuh bisa melihat, oh ini definisi ini, definisi ini. Itu penting juga, ya termasuk kategori hot juga. Tapi mungkin bisa ini lagi kalau pernyataan yang hampir mirip dan untuk satu definisi. Itu kalau kategori gitu ya. soal itu ya, soal kemiripannya. Itu sama juga dengan distraktornya itu nanti kan dibuat mirip-mirip juga gitu. Ya, tapi sebenarnya tadi sudah bagus, sudah oke. Dulu pernah dikritik sama KKG juga. Kalau kategorinya sama, itu biasanya anak kesulitan. Jangan Pak, ini kelas 4, kelas 5, jangan gitu. Gitu Jadi, ya. ya, Oh, ini. terlalu Iya, kesulitan. belanya anak nanti kesulitan itu. Ya soal yang mudah ada, tapi yang sulit juga harus ada. Nanti membedakan anak yang sudah levelnya bisa lebih tinggi, kenapa tidak gitu kan? Nanti kan yang mudah ada itu, yang lots ada. Ini yang hot kok. Ya baik gitu. Baik, tadi untuk soal negatifnya juga sudah lumayan ya, meskipun kita tidak jangan bikin soal negatif, tapi kalau memang tuntutannya begitu, yang penting tidak pakai kecuali. Tadi sudah pakai kata tidak dan diberikan clue itu sudah bagi saya oke lah itu. Biasanya kan nggak boleh ya. Oke, ini. Baik, pembelajarannya sudah hot ya. Hanya sentuhan beberapa itu. Dan jangan lupa ini masalah kecil tapi nanti bermakna kalau diukin, Pak. RPP-nya dicap, Pak. Kasih tanda tangan dan dicap kepalanya. Gitu. Itu kalau sampai diukin sangat bermakna itu.
juga nanti kalau PTK, jenengan PTK-nya rencananya apa? PTK-nya pakai audiovisual, Bu. Pembelajaran audiovisual. Kemarin tuh apa ya Untuk judulnya? apa? Untuk Untuk meningkatkan meningkatkan pembelajaran itu. pembelajaran. Minatnya apa hasil pembelajarannya? Meningkatkan apa? Prestasi? Meningkatkan? Saya buka dulu, Bu, saya lupa. Kemarin itu apa ya? Sudah lama enggak dibuka. Iya. Apa. Emang kesehariannya belum menggunakan audiovisual kok baru dibuat PTK sekarang? Kalau dulu itu kan kalau di sini memang jarang menggunakan audiovisual, Bu. Jadi baru-baru aja kemarin kan dapat bantuan dari pemerintah laptop apa itu 15 dan 1 proyektor Wow. itu. Iya. Lumayan tuh 15 di bawah gurunya masing-masing apa di kantornya? Di kantor, Bu, soalnya itu enggak bisa digunakan untuk apa namanya? Seperti ketik seperti laptop biasa itu langsung internet langsung. Namanya itu Chromebook itu loh, Bu. Chromebook ya. Dulu ada Google Book, ada Chromebook. Oke. Dapat Ya. bantuan itu. Jadi aman ya. Aman itu. Di MI di sebelah saya itu diangkut ya Pak. Buka maling. Oh, dianggap. Iya Kemarin dibelikan lemari dibobol. besi, Bu, sama itu tralis itu. Iya, mantap itu. Oke, jadi tadi mau buka apa judul PTK-nya itu? Audiovisual. Audiovisual. Bentar, Bu, ya. Maaf. Ya, Sudah kelihatan, Bu? baru loading. Oke. Ya, penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan hasil ya. Nah, ini hasil. Hasil. Jadi kan meningkatkan pembelajaran apa pembelajaran? Tapi ini ya oke, mata pelajaran PAI BP. Judulnya panjang banget, lebih 15 kata ini Pak kayaknya. Lebih, Bu. Ya, bikin apa yang bisa disingkat ya? Tahun pelajaran. Pelajarannya dibuang aja gitu, Bu, ya. Iya, ini sudah berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Oh, iya, 10, 11, kebanyakan. 12, Sudah 13, saya hitung, 14, Bu, kemarin 15, soalnya. 16, 17, 18, 19, 20 loh, Pak. Iya. Nanti tak sederhanakan lagi, Disederhanakan ya. Judul. Kebanyakan. Berarti Desainnya maksimal itu berapa, Bu? 15 ya, Bu, ya? 15. 15. Ya. Mungkin terlalu Baik, semangat. jadi karena memang belum dilakukan ya di PTK. Maksudnya kesehariannya belum, ini ya kesempatan untuk melihat itu ya. Nah, di hasil PTK, di laporannya nanti ada, kalau ini belum diseminarkan, hasil di UKIN nanti nilainya cuma 1, Pak. Oh, gitu. Kalau jenengan seminarkan itu minimal nilainya 2, minimal ya. Dan di hasil penelitian itu kita bisa Bapak Ibu bisa meningkatkan nilai jadi 4 gitu. Nilai 4 itu diantaranya bisa diperoleh dari laporan hasil PTK-nya itu sudah ada bukti diseminarkan. Caranya bikin berita acara nanti. Ini diseminarkan tanggal berapa, pesertanya siapa, nanti tunjukkan di situ. Ini kan tadi tugas dari LPTK, Bu. Iya, iya maksudnya ini kan besok di PPL itu dilaksanakan. Dan Oh, kemudian ada ada presentasi jenengan, berarti nanti, Bu. iya, nanti ada laporannya. Jenengan harus menulis laporan nanti pada saat setelah PPL itu. Jadi Oh, PPL nanti ini kan baru proposal ya, Bu, ya. ya, tugas RPP 1 nanti disertakan proposal. RPP 2 itu disertakan langkah apa sudah berproses menerapkan PTK ini. Nanti setelah di RPP 3, jenengan ditagih laporannya, laporan pelaksanaan PTK ini. Oh, ya. Nah, makanya terintegrasi di RPP itu maksud saya begitu, ada proses nanti yang diinsertkan, mungkin hanya sekilas saja, apa audiovisualnya tadi di RPP jenengan sudah oke ya. Nanti kalau di PPL kan karena terintegrasi ya harus sama nanti RPP 1, 2, 3 itu yang diukur
sama ini efektivitasnya ini ya, hasil belajarnya. Maka nanti ada hasil tes sebelum menggunakan media audiovisual itu berapa nilainya, setelah menggunakan ini meningkat atau enggak, gitu kan? Iya, Bu. Dilaporkan. Nah, nanti laporannya dengan lengkapi. Ada foto apa namanya dibahas, misalnya di ruang guru aja kelihatan diskusi itu difoto, dilampirkan, terus dilengkapi di sini pesertanya siapa, masukannya apa saja, tanda tangan, dan terakhir dicap disahkan ke kepala sekolah. Itu nilainya sudah meningkat nanti ya, nggak cuma satu. Oh, Kalau berarti cuma ketika laporan A, PPL itu ya, itu kira-kira berapa hari Bu PPL itu? PPL 3 bulan. Ya 3 bulan, 3 minggu. Oh, 3 minggu. 3 minggu, ya. Masih ada 3 waktu. minggu. Masih, ya jadi nanti berproses pelan-pelan. Setelah UKIN ini nanti, setelah kompre jenengan nanti akan masuk ke PPL. Nah, PPL itu biasanya rapat sekali waktunya dengan UKIN gitu. Salah Oh, satu tagihannya UKIN itu adalah hasil penelitian. Kalau jenengan belum menulis jurnal, nah hasil PTK-nya ini bisa dimasukkan. Kalau cuman sama persis dengan yang dikumpulkan waktu PPL, nilainya 1. Kalau jenengan tambah tadi itu, ada foto seminarnya, ada berita acara seminar, dicap kepala sekolah, minimal nilainya 2 gitu. Bisa juga nanti meningkat, bisa 3, bisa 4, tergantung ininya, kategori yang diminta ya. siap. Gitu Pak ya. Ya, semoga lancar Bu. Amin, amin. Ya, karena jenengan ini RPP-nya sudah bagus, kalian tak aturi sing besok persiapan di UKIN-nya. Iya Bu, makasih ada Ya, ilmu oke. baru. Ya, memang di UKIN belum sosialisasi banyak ya, Iya belum, Bu. belum. Nanti ada ya, ada proses sosialisasi, ada tryout segala macam. Pokoknya dipersiapkan semuanya. Oke, Bapak Imam Tosimin. Ada mimnya hilang kemana Pak? Nggak ada Bu, ini yang Tosin aja, yang versi Tosin. Oke. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Selamat Sama-sama Pak Bu. Imam Tosin. Ini jadi kemarin ketemu dengan temannya juga bagus. Ini senang sekali kalau saya ketemu dengan para guru yang luar biasa ini ya. Bukan hanya mengajarnya yang luar biasa, tapi di perangkat pembelajarannya dan juga keilmuannya, pedagogiknya, profesionalnya, oke semua ini, Masya Allah. Itu ya. Tapi tantangannya juga berat Bu. Oh iya, apa Pak? Ya Menghadapi berat. anak-anak SD itu kan beda dengan anak SMA, SMP gitu ya. Lebih, Iya. kita memang harus dari dasar itu. Gitu ya. Iya, Lebih enak beratnya di menghadapi mahasiswa kali ya. Iya, lebih enak malah Bu. Saya juga punya murid mahasiswa juga. Nah itu dia. Lebih enak gitu. Lebih nurut gitu. Oke. Kalau yang kecil malah ngeyel kok. Kecil itu namanya anak kecil ya. Kadang kalau enggak ya Kalau gitu. enggak suka ya sudah gitu ya. Ya gitu ya. Oke, Bapak, selamat sekali lagi. Mudah-mudahan Makasih nanti Bu. lancar, Amin sukses, amin dan amin. lulus Amin berkah. amin amin. Kelebihannya luar biasa itu ya. Oke, Ya, baik, semangat Bapak. ya Bu, Insya terima Allah sudah kasih. disediakan jatahnya Amin masing-masing gitu ya. ya. Oke, sekali lagi selamat dan mohon dimaafkan ada kekurangannya. Ujian dianggap cukup. Sukses untuk Pak Imam Tosin. Berkah selalu. Amin amin Dan amin mari amin. kita tutup ujiannya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Terima Banyak kasih Bu. kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.